Wakil Ketua Komisi 7 DPR Edi Suparno mengingatkan pemerintah untuk lebih fokus mengembangkan produksi baterai sebagai langkah memasuki rantai pasok global. Terlebih lagi, pemerintah telah membentuk Indonesia Battery Corporation atau IBC yang hingga kini dinilai minim aksi. Sekjen PAN itu menilai pemerintah seharusnya lebih fokus menciptakan rantai pasokan kendaraan listrik seperti baterai seiring era elektrifikasi otomotif. Edi menyatakan pemerintah tak perlu ngotot untuk memaksa produksi mobil listriknya secara lokal sebab membutuhkan prasyarat yang banyak hingga persaingan antar negara produsen. Kita targetnya menciptakan baterai, bukan menciptakan mobil. Kendaraan itu adalah diciptakan oleh mungkin produsen negara lain. Ya. Nah, dan di negara-negara lain pun banyak yang sudah akan beralih, tidak akan menciptakan mobil listrik. Tetapi apa? Mobil berbasis blue hydrogen. Ya, karena dianggap bahwa masalah baterai itu sekarang nikel itu sudah dikuasai oleh Cina. Ya, sehingga mereka tidak ingin punya ketergantungan terhadap Cina. Akhirnya produsen Jepang, produsen dari Eropa loncat langsung ke blue hydrogen. Edi menyebut Indonesia sudah memiliki ketersediaan nikel yang sangat besar dan mampu menciptakan rantai pasok baterai sampai ke produk akhir berupa baterai kendaraan listrik. Dia pun juga menjelaskan, faktor minimnya serapan pasar BEV tidak boleh menjaga langkah untuk hilirisasi mineral dan penciptaan rantai pasok industri baterai. Kita punya ketersediaan nikel yang sangat besar. Kita punya kemampuan untuk menciptakan rantai pasok baterai sampai tidak prekursus saja, tapi sampai ke produk akhir berupa baterai mobil. Ya, itu kita punya kemampuan. Saya kira mungkin kita fokus di situ, karena memang kemampuan kita di situ. Andai kata pun kita kemudian bisa masuk ke sektor yang lain, ya terkait mobil yang non konvensional, saya kira jangan sampai kita kemudian mengabaikan proses yang sekarang sudah berjalan. Ya, apalagi kita punya perusahaan patungan namanya IBC, Indonesia Battery Corporation, ya, yang sudah 2 tahun saya juga nggak tahu kerjanya lebih banyak jalan di tempat. Ya, jadi saya kira lebih baik difokuskan di situ aja dulu. Edi mengatakan hingga saat ini masyarakat mempertimbangkan masalah biaya mengenai pilihan dari kendaraan listrik jika tidak diberikan insentif. Masalah infrastruktur atau ekosistem yang ada dari kendaraan juga masih menjadi pertimbangan, seperti ketersediaan suku cadang maupun kemudahan melakukan perbaikan kendaraan listrik. Sejauh ini, geliat pasar pun mencerminkan laju lamban mobil listrik murni berbasis baterai atau baterai electric vehicle yang kalah jauh dibandingkan hybrid electric vehicle. Per semester pertama 2023, penjualan mobil listrik mencapai 23.260 unit atau naik 557,99% dibandingkan 3.535 unit pada periode yang sama tahun lalu atau year on year.